Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatidh, para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, terutama pengurus cabang NU, Muslimat Fatayat, Ansor, Banser, Paganusa, Sadati wa Sayyidati ayyuhal hudur. Alhamdulillah saya dapat sowan, alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah. Mudah-mudahan panjang umur malih. Pesantren adalah Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh mempertahankan agama Islam. Kalau tanpa pesantren, Islam hanya namanya saja, isinya tidak ada kalau tanpa pesantren. Oleh karena itu kita bersyukur umat Islam Indonesia mempunyai 28.000 pesantren. Itu yang dihitung yang lebih dari 200, yang kurang dari 200 gak terhitung. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan lahir batin, taufik dan hidayah, digampangkan segala masalah persoalannya dumateng sedoyo. Bapak sekalian, kita ini kaya raya, kita ini nahnul aghniyah, we are the rich people. Kita ini orang kaya. Kaya apa dulu? Pertama, as-sarawatul ijtimaiyah, kaya dengan sosial kapital. Nahdlatul Ulama mempunyai warga 104 juta, santri kurang lebih 5 juta dari 28.000 pesantren. Ini merupakan kekayaan sosial, kekayaan masyarakat yang orang lain tidak punya, organisasi lain tidak punya. Seperti NU ini tidak mampu menambah anggota warganya seperti Nahdlatul Ulama. Nah, para kiai, para bunyai, para gus menerima warisan itu dari para leluhur. Mbah Masum mewariskan pesantren, datang Mbah Ali Maksum, antara lain kula muridé, kula santri Mbah Ali Maksum dari tahun 71 sampai tahun 75. Selanjutnya kita sebagai keturunannya dan santri-santrinya harus mampu meneruskan kekayaan ini. Paham betul? Kita semuanya wajib mempertahankan pesantren, harus memperkuat pesantren kalau kita ingin hidupnya bermanfaat. Kalau tidak, dosa. Kita salah kalau kita menerima warisan dari kakek kita, guru-guru kita, kemudian kita tidak melanjutkan, tidak mampu melanjutkan, kita dosa.
Pesantren sebelum lahirnya negara Republik Indonesia sudah ada. Sudah ribuan pesantren. Antara lain kalau di Jawa Barat, Syekh Qura, namanya pun Hasanuddin, datang dari negeri Cina. Itu pertama pesantren di Jawa Barat tahun 1830. Itu Jawa Barat, adanya Kerawang. Beliaulah menyebarkan, awal mula di Jawa Barat ada pesantren tahfidzul Quran. Maka beliau dipanggil Syekh Qura, Qori. Niku asli negeri Cina, asli tiang Cina niku. Nah, Syekh Qura gak ada santri kutilan, kuning tinggi langsing. Prabu Siliwangi dari Raja Pajajaran mau marah, ada agama baru, datang ke Kerawang. Melihat santrinya cantik itu, kelepek-kelepek. Namanya Prabu Pamanah Rasa. Santri perempuannya namanya Subanglarang. Nama Cina juga ini, nama Cina. Silahkan kamu kawin nikah, tapi masuk Islam. Masuk Islam, langsung masuk Islam. Saking ngebet pengen nikahin Subanglarang. Nah, nikahnya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat dengan Subanglarang akan melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Pertama, Syekh Rahmatullah yang terkenal dengan nama Prabu Kian Santang, menyebarkan Islam di daerah Sunda. Makbari pun datang Kabupaten Garut. Islam tersebar di Parahyangan Sunda, jasanya Syekh Rahmatullah alias Prabu Kian Santang. Bila ayu itu kadang penting, ayu itu penting, cantik itu. Cantik itu penting. Nah, ini Prabu Siliwangi masuk Islam karena ngabok kelepek-kelepek dengan Subanglarang. Yang kedua, namanya Syekh Somadullah, terkenal dengan panggilan Kiku Cirebon atau Kusangkan. Namanya Somadullah. Yang kedua ini terkenal sakti. Dibacok betul apa, dibakar nggak apa-apa. Kalau musuh mau berbuat jelek, dia kelihatan besar badannya itu, dan dia bisa paham bahasanya binatang. Dari situlah wong Cirebon terkenal sakti. Itu kok kalau sakti buatan ini. Kiai Mahrus Leboyo Cirebon sakti. Kiai Mbah Idris menantunya Mbah Hashim itu masih sepupu ibu kulo, sakti. Luar biasa, banyak khairul adahnya. Niku turunane sinten? Prabu Siliwangi, Raja Pamanah Rasa. Yang ketiga perempuan, namanya Syarifah Mudaim, dipanggil Rara Santang. Punya suami Habib tenanan iki. Namanya Habib Abdullah Al-Khon, datang dari India Barat, dari provinsi Kerala. Punya putra Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung. Jadi luar biasa. Islam tersebar di Indonesia ini tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tapi dengan perkawinan, dengan jodoh. Maka Islam tersebar di Jawa Barat yang disebarkan oleh Syekh Syarifullah alias Sunan Gunung Jati. Cucunya Raja Siliwangi, ibunya dari Raja Siliwangi, bapaknya Habib
dari India, sekarang Pakistan lah, sekarang Pakistan. Walhasil kita yang mewarisi pesantren ini harus terus berkorban pikiran, tenaga, ilmu untuk memilih duit tanpa proposal, tapi duitnya proposal. Namanya as-sarawatul ijtimaiyah. Ada orang di kampung pojok beriko kok nggak ngerti Islam, boten ngertos Islam, kiai-kiai semua itu, terutama Rois Syuriah, terutama Rois Syuriahnya, ketua NU-nya dosa besar itu. Kalau masih ada orang pojok sana tidak ngerti tentang agama Islam. Tanggung jawab kita semua dakwah bil mau'izatil hasanah wal hikmah wal mujadalatil husna. Mau'izah dulu baru hikmah. Kalau Qur'annya hikmah dulu, tapi kalau nganggene mau'izah dulu, ceramah yang baik, yang menarik dengan wisdom, hikmah, dan diskusi yang rajin. Yang kedua, kita kaya dengan as-sarawatut thaqafiyah. Apa? Niru, as-sarawatut thaqafiyah apa? Apa itu? Kitab kuning, Kutubut Turath. Kita santri pesantren harus menjaga, merawat, mengembangkan kajian kitab kuning atau Kutubut Turath, kitab yang kita warisi dari ulama salaf. Kalau tidak Islam hanya pelang saja. Kalau nggak paham kitab kuning, Islam hanya namanya saja, tapi isinya nggak ada. Kalau tidak pakai kitab kuning. Saya contohkan ya adik-adik ya. Gak yang gampang aja, yang gampang. Ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, itu warisan dari Kutubut Turath. Hanya pesantren yang masih memperhatikan qiraatul Quran dengan mujawwadah. Di luar pesantren sudah gak keren lu. Gak penting tajwid, gak penting terjemahannya, yang penting. Silakan tanya pada non muslim, bukan menghina, bukan tanya pada gereja lah. Jenengan termeriki menawi maos Bible, Injil, wonten idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah boten wonten. Hanya agama Islam yang punya ilmu tajwid. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri, karena bacanya tidak becus atau tidak benar. Itu jasanya ulama. Kalau kita runtut jasanya ulama, dari waktu Rasulullah masih sugeng, tidak ada perintah Quran ditulis, tapi dihafal. Semua sahabat hafal Quran, semua sahabat. Setelah Khalifah Utsman bin Affan jadi khalifah, beliau berpikir tidak mungkin orang Islam hafal Quran semua, karena hafal nggak butuh tulisan kan, kulo hafal kulo hafal kulo. Betul tulisan kulo betul butuh Al-Fatihah yuk kulo hafal lah, betul butuh moco betul. Nah, Sayyidina Utsman, Islam tersebar luas sampai ke Cina, sampai ke Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan seterusnya lah, Asia Tengah, sampai ke Maroko, ke Afrika Utara, Maroko. Tidak mungkin semua orang Islam bisa hafal
Quran. Sahabat ya, hafal semua sahabat. Maka Sayyidina Utsman bikin tim penulis Al-Quran, tulis Quran. Walaupun Rasulullah betul merintah, tulis Quran. Orang 10 yang bertugas nulis Quran. Namanya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dan seterusnya. Tapi udah Quran ditulis, disebar ke daerah-daerah. Tapi saya punya Quran zaman Sayyidina Utsman, punya. Tapi saya saja nggak bisa baca, apalagi sampean. Kenapa? Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, orang titiknya. Jim, ha, ho, sami. Dal, ro, zai, podo. Sin, shin, gak ada bedanya. Tapi nanti yang hafal kan bertulisan tulisan gitu. Maka ada seorang ulama bukan sahabat, setelah selesai sahabat tabi'in namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 59 Hijriah bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Bikin titik ba ngisor siji ta dur loro ta telu dikut Abul Aswad Ad-Du'al. Wis ana titik, masih banyak orang salah baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Membikin harokat. Wafat tahun 170. Baru ada fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten. Jasanya ulama nih. Ya Allah. Coba kalau nggak ada harokat, yang bisa baca nggak? Nggak bisa. Sudah ada harokat, ada titik. Orang Banyumas, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, sampai sekarang kalau panggil nama saya kayak sangit ngakil. Kalau baca Quran, innallaha wasingun ngalim. Artinya apa? Artinya keluarnya suara makhraj, keluarnya suara membunyikan huruf Quran salah. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Jadi 224 setelah Rasulullah wafat baru ada idhar, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, at-tabi'i, ikhfa. Paham betul? Soalnya bikin titik, lupa sudah. Yang bikin titik siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang bikin harokat siapa? Al-Farahidi. Yang bikin tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam. Nyun sewu nih saya itu betul guyon. 3 orang berjasa besar ini bukan dari Yaman. Tenan. Kalau betul guyon tenan. Orang Irak. Setelah itu kalau betul menghina, kalau ini apa adanya. Saya itu bukan dari Yaman, bukan. Kemudian ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Wa rasul Allah tidak melindungi orang musyrik
dan juga Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu. Yang pertama kali menggagas ilmu nahwu Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Yang terkenal dengan panggilan nama Imam Sibaweh. Siapa? Nah, itu yang pertama kali nggawe ilmu nahwu, grammar. Bukan orang Yaman. Tenan, ojo ketawa, tenan. Kurang ngomong tenan ya. Orang Irak. Ada Baghdad, ada Khurasan, ada di Sabur, ada kota Rai, dari situ aslinya ulama-ulama itu. Jadi ulama betapa besar jasanya. Lah kita ini pesantren meneruskan, mewarisi kekayaan ats-tsaqafiyah wal hadariyah, peradaban, ilmu pengetahuan. Paham betul? Dengan ngaji dalam rangka merawat, menjaga, memperdalam, memperluas ats-tsarawat ats-tsaqafiyah, warisan kitab kuning. Gimana? Oh, ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Beliau gelisah, banyak hadis palsu, bohongan, hadis bohong. Maka beliau mengumpulkan para ulama, para kiai kumpulkan. Ayo siapa yang bisa membuat metode menseleksi hadis, iki benar, iki setengah benar, iki orang benar. Gak ada yang ke tangan, satu orang ke tangan. Namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Yang ngapal kena angel, Romi ketua P3 itu dulu, ketua P3 dulu. Itu dulu namanya Romahurmuzi namanya itu. Ya. Seminggu jadi ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Apa? Hadis sahih syaratnya ada 4. 1, antara murid dan guru ketemu. Ya, kalau saya mengatakan kata Mbak Maksum, bohong saya, karena saya nggak ketemu Mbak Maksum. Tapi kalau saya berkata kata Mbah Ali Maksum, lah saya ketemu. Atau saya mengatakan dari Kiai Maksum, dari Mbah Maksum, itu baru sahih. Yang namanya muttasil, apa namanya? Yang kedua syaratnya gurunya dhabit, hafalannya tidak pernah lupa gurunya itu. Jenengan apa betul? Cerdas betul jenengan. Nah ini sarapannya harus susu, madu, jahe merah, telur. Sarapannya apa? Apa namanya? Bukan. Pisang. Ontel. Niki otaknya dedel. Ontel, ya. Sarapan tuh nggak perlu kenyang, yang penting bergizi. Susu, campur madu, jahe merah, telur. Wah, itu bergizi itu. Pakai dahar siang, paha ayam 1. Kita mohon. Dengan timun 1. Makan malam ikan mas apa yang di sini yang terkenal. Ikan badung atau polis lah, pokoknya ikan. Asal bukan udang, bukan kepiting. Itu penyakit. Yang banyak kakinya itu ikan kurang baik. Binatang laut banyak kakinya itu kurang bagus. Yang tidak berkaki itu yang bagus. Bon. Jadi kudu apalan ya. Nah. Yang ketiga syaratnya hadis sahih, si guru tadi thiqah. Apa?
nggak pernah nyolong sendal di masjid, apalagi nyolong uang besar. Nyolong sendalmu ternyata sekecil apapun dia nggak berbuat nyolong atau berbuat yang nggak pantas, sekecil apapun. Yang keempat, harus adil, si rawi dan si murid dan guru harus adil. Baru hadis sahih. Kurang satu syarat turun, namanya hadis hasan. Kurang dua syarat turun, namanya hadis dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, mu'dal. Paham boten? Ini yang bikin namanya siapa? Yang ilmu namanya siapa? Syihabuddin Romahurmuzi. Mantan ketua P3 itu namanya Romahurmuzi namanya. Dipanggil Romi itu loh. Itu yang ilmu agama. Tafsir. Pertama kali tafsir 10 jilid sempurna Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. 10 jilid pertama kali tafsir sempurna. Itu ilmu agama. Ilmu yang lain, orang pertama kali menggagas matematik siapa itu? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Orang Islam. Amerika belum lahir. Eropa masih jahiliyah, masih bodoh Eropa. Orang Islam yang menggagas matematik. Siapa namanya? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Jadi kota Rai, dipanggil Rozi. Rai itu Rozi itu Rai, di kota Rai. Sekarang di Iran, pinggirnya Tahran situ. Yang pertama kali bikin kacamata Hasan Ibnul Haytham. Yang pertama kali bikin peta bumi digambar peta, Al-Idrisi. Yang pertama kali apalagi? Yang pertama kali bikin alat untuk mencari arah, mana kiblat, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, Ahmad bin Majid. Apa namanya? Pandom kompas. Sekarang jadi alat navigasi pesawat tuh loh. Mau ke Medan pencet ya pasti ke utara, Jakarta Surabaya pasti ke timur, pasti pilot tinggal mengendalikan dikit-dikit lah, tapi arahnya pasti benar. Pencet ke timur Surabaya, nggak mungkin pencet ke timur terbangnya ke utara, nggak mungkin. Itu artinya apa? Navigasi. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali menyelidiki planet-planet antariksa, siapa namanya? Abdurrahman bin Hauqal. Yang pertama kali mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Siapa? Niru burung ontel, bikin sayap. Pertama sukses, 2 kali sukses, 3 kali sukses, 4 kali jatuh mati. Kesuwen. Asik dia terbang, asik. Jatuh mati. Ayo orang pertama kali terbang. Orang pertama kali menggagas alat musik organ. Ya Allah, dikira orang barat apa? Dikira barat Eropa gitu? Bukan, orang Islam. Namanya Abu Nasr Al-Farabi. Musik organ itu yang pertama kali gagas gitu. Kulo gada kitabe. Al-Musiqal Kubra, the big of music. Paham boten? Jadi kalau kita lihat ulama dulu luar biasa jenius, cerdas, harus mampu mengganti mereka. Siap? Awas kalau saya lagi masih
nggak cerdas awas. Itu namanya at-tarwatut taqafiyah. Ada lagi kitab Fathul Mu'in. Kitab apa? Bacanya sulit, karangan Muhammad Zainuddin Al-Malibari, India Barat. Ada pasal yang kalau pemerintah, presiden misalkan, memegang pasal itu sukses memimpin negara. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal ihsa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrat tamrid. Pasal ini membahas jihad, berjuang. Nomor satu yang namanya jihad adalah itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat bangsa Indonesia beriman kepada Allah. Dalam syaratnya kitab Al-Talibin dijelaskan begini, ai iqamatu hujajin diniyatin aqliyatan kanat au naqliyah itsbatu wujud shani', mengajak agar beriman kepada Allah dengan iman yang beralasan, argumentatif. Jangan cuma iman itu jangan. Dan sekarang saya tanya sekarang. Saya tanya nih. Percaya dengan Gusti Allah? Jawab, percaya? Kata siapa? Jangan kata kiai. Namanya nggak beriman tuh. Katanya jere-jere, bahasa ini jere-jere ya. Apalagi sriwing-sriwing ngomong-ngomong. Katanya, saya dengar-dengar Allah tuh ada, belum beriman namanya. Kalau anak kecil pantas, anak kecil, jangan sih 70, ayo kalau 70 telu, saat mati masih katanya. Yang berjawabnya beriman tidak kepada Allah, beriman tidak. Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Kata saya. Kok masih katanya? Kata saya, ini akan dibawa mati nih, akan dibawa mati nih. Bukan katanya, bukan, kata saya. Paham betul? Garam rasanya piye? Kata siapa? Gula rasanya piye? Kata siapa? Yang tadi jangan dengarkan ya, yang tadi jangan dengarkan, yang tua-tua ini. Suami istri tidur bareng rasanya? Kata siapa? Namanya ilmu keimanan, begitu iman tuh. Dari nakli, Allah itu satu. Dari nakli, qul huwallahu ahad. Apa? Dari Quran, nas tekstual. Yang dari akli, rasional, secara akal. Tak terangkan badan, kalau terangkan badan. Nah, menurut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324 Hijriah, beliau berpendapat Allah mempunyai sifat wajib. Jawab berapa? 20. Yang mustahil, yang jaiz, para nabi yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Nomor satu sifat wajib Allah, nomor satu sifat wujud. Di Quran betul wonten lafal kalimah wujud, teng Quran betul wonten. Kalau sami'un basirun, maha mendengar, maha melihat, wonten betul. Qadirun alimun, maha kuasa, maha mengetahui, wonten betul. Hayyun qayyum, maha hidup, wonten betul.
sifat haya, tapi innallaha wujud betul wonten. Menjelang betul ngapal Quran yang tahun maca Quran. Kalau jenengan maca Quran dari awal sampai akhir gak akan ditemukan itu. Innallaha wujud betul wonten. Jenengan maca kulhu, falak, nas, al-fatihah, al-lam mim, ayat kursi, la ilaha fis samawat, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, tahlil berkat. Kalau jenengan baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan panjenengan temukan innallaha wujud betul wonten. Nah, kenapa Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud nomor 1 padahal di Qurannya nggak ada? Dengarkan, karena menurut Imam Asy'ari kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, Ahmad ada di masjid, si Khalid ada di pasar, karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini sebenarnya jawab, kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita tiap hari menggunakan kata ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang, alhamdulillah cerdas. Kita buktikan. Ada domir, kata ganti pronoun ada 3. Aku, anak, bahasa Arab ya. Engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, silakan. Ana Zainab, ana Maryam, ana Fatimah. Tapi nanti mati semua, mati enggak nanti? Maka tidak ada aku, tidak ada anak, kecuali la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku semua itu. Aku Maryam, aku Zainab, aku Khalid, Hasan, Abu Bakar. Bukan, aku yang itu udah mati semua, tinggal aku. Yang kedua, anta, engkau, silakan dipakai. Anta Khalid, anta Ahmad, anta Hasan, anta Abu Bakar, anta Dian, Tuti, Maryati, Sawiyem. Mati semua nanti. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa itu? Artinya la wujuda illa anta. Yang tadi artinya la wujuda illa ana. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak aku yang lain udah gak ada, dengan aku Allah. Tidak engkau kecuali engkau. Hanya Allah engkau yang ada waktu itu. Kita mati semua. Terakhir huwa dia. Ya Ahmad, ya Khalid, ya Abu Bakar, ya Ahmad, ya Fatimah, dia Tuti, mati semua. Tinggal dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam kita ini.
Si usia tua, Bu, berapa tahun ini jangan pinjam lagi. Si tua-tua ini, berapa tahun lagi pinjamnya ini? Ayo sama jalan berapa tahun pinjamnya? Berapa 100? Wah, ngerepotin anak itu. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjemin. Yang boleh jawab apa? Terserah. Siapa tahu pulang dari sini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si soleh mau begitu sengaja esok mati. Kira-kira mungkin betul? Mungkin betul? Ya mungkin. Jadi yang ada hanyalah yang ada anallah, antallah, huwallah. Paham? Siap paham? Siap? Kalau paham harus bisa menirukan. Kalau saya betul paham, harus bisa menirukan apa yang saya katakan di besok ya, bisa menirukan ya. Itu bukti bahwa ulama jasa besar. Di Quran tidak ada Allah itu sifatnya 20. Betul wonten. Allah itu sifatnya mustahil 20. Betul wonten. Omongan redaksi itu nggak ada. Itu istihadnya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Quran perintah sholat berkali-kali, 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran boten menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten-wonten di Quran. Betul wonten. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Bon. Tapi ulama berjasa besar dalam memahami Quran dan hadis. Ya Allah. Nih, ngeten nggih, nyuwun sewu supaya berpikir. Teng Quran iku fi'il amar, perintah kata. Aqimus shalah, wajib salat. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wajib betul. Ya boten. Wa minal lail fatahajjad nafilah talak. Wajib tahajud itu wajib. Pada kalau zuhur asar maghrib isya. Boten. Tapi redaksinya podo-podo fi'il amar. Yang membedah ini antara lain Imam Abu Abdullah Muhammad bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i lahir kota Gaza Palestina yang lagi digempur oleh Israel tahun 150, wafat di dusun Fustat Kairo tahun 204. Jadi Syafi'i itu umurnya hanya 54. Ya Allah, Syafi'i kula 73. Lumayan buat pilkada suara satu lah, lumayan. Kalau pilpres atau kalau pileg lumayan, ada nambah suara satu PKB, karena saya PKB kan. Ya Allah, Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, Imam Ghazali, Imam Nawawi 45, Imam Syahrawardi 39, bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim 39 juga, bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim itu 39, sudah menjadi anggota BPUPKI, Badan apa? Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jasa besar jasanya. Bon. Terus Imam Syafi'i gimana? Menjelaskan kepada kita bahwa memahami Quran, hadis harus dengan akal. Dengan apa? Gak bisa kalau macam terjemahan Jepang itu terus paham kan? Nggak paham. Quran baca terjemahan itu, Bukhari Muslim baca terjemahan terus pinter, botan gombal itu. Imam Syafi'i menegaskan bahwa Quran dan hadis tidak bisa dipahami dengan benar kecuali menggunakan akal
akal wong pinter ulama dua kali sampean. Lah akal ulama iku nek kumpul sepakat namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Apa hasil ijma? Hasil akal ulama kumpul-kumpul apa itu? Satu nih. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, niat, ngadeg bagi yang mampu, maca Fatihah ketika ngadeg, ruku, tumakninah. Ini produk akale ulama. Rame-rame ada sepakat itu. Ya Allah, kalau tidak ikut ulama, nggak tahu rukunnya sholat berapa. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Rukunnya sholat 17, produk ijma'ul ulama. Ini akal ulama dewe-dewe. Namanya qiyas. Apa namanya? Panjang saged. Ya, isyurah saged dah pakai qiyas. Qiyas ada 9. Ada berapa? Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Yang akan saya contohkan 2 saja, yang 7 nantilah. Pertama burhani, penting kias burhani, penting banget nih. Sabu-sabu, narkoba, hukumnya piye? Haram? Tengguran wonten? Ayat inna sabu haram wonten. Kok berani mengharamkan? Berani mengharamkan? Enggak boleh. Heroin, kokain, paham? Jenis narkoba semuanya haram. Bisanya haram pakai kias burhani, demonstratif, analogi namanya. Gimana? Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan itu pasti namanya khamr. Pun itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu rupa apa wae haram. Di Quran ada khamr, di Quran ada haram. Khamr di Quran ada. Pun ini namanya qaul syarih, legal statement. Maka fahada, ini barang haram. Saged boten ngoten? Saged boten? Ayo bunyi. Hada muskirun wa kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram fahadha haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Ya Allah, perlu betul niku, penting betul niku, penting. Makanya kiai-kiai NU kalau musyawarah nasional menjawab pertanyaan 15, 2 hari selesai. Karena kiasan cair otaknya. Tapi kalau bukan kiai NU, 2 tahun belum terserah itu. Kiai NU munas nasional 2 hari bisa jawab pertanyaan 15. Hukumnya sholat Jumat di kantor. Di Jakarta ini sholat Jumatnya baru di kantor. Kalau ke masjid semua nggak mungkin. Kalau ke masjid semua, padahal fakih kan udah dari masjid. Jamek malah kudu balik jamek. Usalam bukan kengeng yang fakih. Tapi gimana hukumnya sholat Jumat di kantor? Di Surabaya, di kota-kota besar lah, Jakarta terutama. Hukumnya Jumatan rong shift, 2 balen. Karena ada pabrik kaca, nggak bisa ditinggal itu, nggak bisa ditinggal. Jumatan 2 kali. Ayo, hukumnya piye? Hukumnya bunga bank, hukumnya kripto, hukumnya rencana, hukumnya cloning. Kalau bukan KNU yang bahas 2 tahun belum tentu bisa itu. Kenapa? Karena tidak pakai kias. Kalau KNU pakai kias. Paham boten? Itu namanya
akal digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Itu jasa ulama. Silakan tanya gereja, bukan menghina, tanya. Romo, pendeta, di sini ada hukum, ada metode menseleksi berita enggak ya? Enggak ada. Injil Lukas, Injil ada 4. Injil ada berapa? Yang ditulis orang 4. Yang nulis Injil itu 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang namanya Lukas baru lahir tahun 66 Masehi. Nabi Isa Al-Masih sudah terbang ke langit jangan tahun 28. Jadi Lukas baru lahir tahun 66. Kau nulis kitab suci, dari mana itu sanadnya? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Enggak ada. Kalau Matius, Markus, Yohanes, Filipus, Petrus itu hawariyin. Yang 12 orang itu muridnya Nabi Isa, sahabat Nabi Isa lah. Kalau Lukas baru lahir tahun 66, nulis kitab suci. Dari mana dia? Dari gurunya. Siapa gurunya? Gurunya dari siapa gurunya? Terus seperti kita tadi hadis mutasil dulu. Sahih. Paham betul? Jadi baca Bible nggak pakai tajwid, nulis kitab suci nggak pakai sanad, apa dipakai kias yang tadi saya katakan, saya terangkan, tidak ada. Hanya di pesantren. Itu pun yang masih doyan, nyun sewu, pesan salafiyah. Pesan yang modern juga doyan itu bahas gitu, penik gitu. Nah, kayak Gus Baha tuh alim itu, Gus Baha alim itu, Gus Afifuddin Muhajir Situbondo alim itu, otaknya cair. Paham betul? Nah, itu namanya as-sarwatith thaqafiyah wal hadariyah. Nomor 2, jihad. Kata Fathul Mu'in, iqamatu syariatillah, melaksanakan syariat Islam, sholat, puasa Ramadan, zakat kalau memang kewajiban, haji umroh kalau memang mampu, itu jihad. Orang sholat tiap hari 5 kali, bola bertemu sholat, jihad itu. Orang puasa lapar 30 hari, saum menginum atau mangan ya iso wae ketahuan, tapi kok ora jihad itu. Orang zakat 2,5%, oleh ngumpul-ngumpulkan duit, oleh ngumpul-ngumpulkan ditokke dikeluarkan 2,5%, jihad itu. Orang pergi haji, pisah keluarga, pisah tanah air, yo bayar, yo tenaga, yo risikonya besar, jihad itu. Jadi termasuk jihad nomor 2 adalah iqamatu syariatillah. Apa? Yang nomor 1 apa tadi? Lupa udah. Yang nomor 1 apa tadi? Yang nomor 1 apa tadi? Itsbatu wujudillah. Apa? Yang kedua, iqamatu syariatillah. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, bila perlu perang angkat senjata membela kebenaran. Indonesia terancam, siap perang TNI. Islam terancam, siap perang bela NU, bela Islam. Betul nggih? Bukan berarti bakal nek aman itu ngebom, enggak itu. Aman kalau itu ngebom, bukan jihad itu, bukan. Mati sangit itu bukan mati syahid. Kalau lagi perang kita siap. Islam dimusuhi, dihina, kita siap. Siap betul? NU dihina, siap betul? Indonesia negara terancam, siap betul? Dan jihad nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 nih. Wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik, bukan bajingan, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan perampok. Harus muslim atau non muslim, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,
Orang itu baik, bukan penjahat, harus hidup aman, tentram, nyaman. Konten beten. Ini dalam bedanya agama. Yang penting dia orang baik-baik. Harus hidup di Indonesia ini aman, tentram. Ibu memberi perlindungan pada masyarakat seperti itu, jihad fi sabi bil it'ami. Pemerintah negara harus menyediakan pangan yang cukup. Muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik bukan menjahat, harus cukup pangan. Kalau ada orang makan karena sebab tidak makan, dosa semua ini. Nomor 1 bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 ketua DPR, nomor 14 ketua NU. 14. Dia taikan dosa semua itu. Kalau ada orang mati karena tidak, tanggung jawab kita semua itu. Muslim atau non muslim. Nomor 2, wal iksa, pakaian. Orang Islam semuanya atau non muslim harus berpakaian yang pantas, walaupun nggak mahal, asalkan sholat Jumat sarungnya bersih, baju bersih, selal dalam bersih, kaos dalam, kopiah bersih, sandal. Nggak mungkin kita punya sarung cuma satu, pergi ke comberan, kuburan, pasar, terus yang Jumat gak ganti, najis itu. Paham betul? Ya Allah, Islam seperti itu, agama Islam seperti itu. Jadi penduduk Indonesia yang baik-baik harus cukup sandang, syukur yang bagus. Jadi syukur-syukur orang Islam itu bajunya berapa? 7 kan, 7 hari. Baju berapa? Sarung, kaos dalam, selal dalam, kopiah, sandal. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Di Quran nih, kamu harus berhias ketika mau berangkat ke masjid. Ya Allah, jangan masjid baunya pete, kotor, tikarnya sobek, jadinya kosong, jadi kebolong. Ya Allah, masjid bersih. Paham? Itu jihad namanya. Yang ketiga, wal iskani, dan rumah tempat tinggal. Seluruh warga Indonesia harus punya rumah semuanya. Kalau belum punya rumah semuanya, masih ada PR pemerintah. Kalau bangsa Indonesia masih banyak gak punya rumah, presiden bertanggung jawab. Paham betul? Ayo, saya betul nih. Ini kita Fatul ini ngomong, saya betul nih. Ya Allah, dikira Fatul ini sini namanya fardul furudul wudu apa? Sitatun. Wastamanid dawai, dan biaya kesehatan, ojol tamrid, dan upah kesehatan, ronsen, operasi, apalagi ya, dan seterusnya lah. Bisa beli obat, bisa melihara kesehatan, semua. Paham? Nah, kitab fatwanya kayak gini nih, dibaca di pesantren salaf, itu turas namanya, warisan taqafiyah namanya. Semua pesantren salaf mendalami fatwa ini semuanya, dari Boyo, Sarang, Kempek dan Kulo Kempek, di Ciganjur Takofah punya saya sendiri, semua ada kitab kuning yang dibaca. Alhamdulillah santri saya 2 orang juara baca kitab kuning nasional. Tahun sebelumnya di Balai Kambang hanya 1 yang juara. Kemarin di Makassar 2 orang juara baca kitab kuning. Yang dibaca sulit Ibnu Khaldun, Muqaddim Ibnu Khaldun. Alhamdulillah 2 anak yang juara. Ikuna mine turathit taqafiyah. Yang pertama kali kita menerima kekayaan apa? Lupa sudah, insyaallah.
sosial, apa? Warga NU. Yang kedua, kekayaan thaqafah, peradaban, ilmu pengetahuan, kitab kuning, apa? Thaqafah. Nomor 3, at-tarawatil hadariyah, budaya tradisi harus dijaga itu. Coba jenengan saumpama jenengan tahlil, imam tahlil ngeten, pemimpin tahlil ngomongnya ngeten, bunyinya gini, mari kita baca Al-Fatihah yang pahalanya kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada sahabatnya, para tabi'in, kepada keluarganya, para masyayikh, para ulama. Puas benten, marem benten. Kita punya tradisi bahasa Arab, paham ora lah. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah SAW, ila jemaah washabi kiram, ila jemaah awliya illah masyarakat adil magharibiha barriha wa bahriha jibal. Bareng gak ngerti tuh, pendengar gak ngerti apa barriha wa bahriha jibal. Tapi marem pakai di Indonesia, bahasa Indonesia marem beten. Harus dijaga itu. Ayo, mari kita baca tahlil ya, la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, baca selawat 100 kali, dan baca yasin sekali. Marem beten. Ya Allah, ini innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marem Barzanji, Deba, Burdah, terutama Isyuriah harus hafal. Kalau nggak hafal mundur. Kenapa? Karena Barzanji milik kita. Milik siapa? Kita harus melihara, kita harus merawat. Kalau bukan kita yang hafal, siapa yang mau hafal? Wahabi suruh hafal, gak doyan. Wa amma ta'ifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa rabbi syufal abida fasabu wasalatin badiyah wa ramauhu bil hijat hatta hudibat bid dima'i na'la. Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina wasalahu malakul jibali fi ilaki al-nasabiyah qala inni arju an yukhrijallahu min aslam man yatawalla atirillahumma qabrul karim. Marem boten. Ayo. Kalau ada orang baca begini. Kemudian Rasulullah berangkat ke Taif, ngajak dakwah Islam masyarakat Taif. Mereka tidak ada yang menerima dan mereka misu-misu mencaci maki Rasulullah, bahkan melempar dengan batu. Marem boten. Artinya kau yang menunggu, artinya aku baca diwaca aku. Itu boten marem boten, boten. Nah, jaga. Namanya warisan budaya. Sholat pakai kopiah itu budaya namanya. Padahal belum jaminan, bukan jaminan. Yang pakai kopiah lebih khusyuk daripada yang nggak pakai kopiah. Belum jaminan, nggak jaminan itu. Sopo waru semoro, sing orang kopiah maluwe khusyuk semoro. Tapi budaya kita sholat pakai kopiah. Apalagi masjid ono beduge. Bukan syaratnya sholat, bukan syarat sahnya sholat bedug itu, tapi itu budaya kita, harus ada bedugnya. Paham? Ini yang harus kita rawat, kita jaga. Budaya namanya hadarah. Apa namanya? Nah, para kiai, para ulama tidak mewariskan kekayaan uang, konsep bisnis. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Samsuri, atau Kiai Ali Maksum atau Mbah Masum tidak mewariskan uang atau perdagangan, perusahaan, koperasi, atau konsep caranya dagang. Betul ya? Nah, maka kita yang sekarang, yang NU kita sekarang, yang harus cerdas membangun ekonomi kesejahteraan
supaya kita mandiri. Supaya apa? Supaya sugih. Subhanahu wa ta'ala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggal dunia meninggalkan anak yang melarat. Coba Quran itu Quran. Kamu mati usahakan kamu meninggalkan warisan harta yang banyak agar anak kamu tidak di'afan, tidak melarat, tapi akuya, kuat, mapan, sejahtera. Artinya Quran menghimbau kita agar kita kaya. Agar apa? Ya Allah, siapa bilang Islam mengajak melarat? Quran mengajak kita supaya kaya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal adlatu wa ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, timah, batu bara, minyak, gas, emas, intan, berlian, mangan, boksit, granit, biji besi, besi tembaga. Di Indonesia ada semua itu. Di kita ada semua itu. Ayo, jangan gak ada batan itu. Tambang itu gak ada batan. Waktu kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, ba'ats. Tinggi besar orangnya. Setelah dilihat dari dekat, mukanya bolong. Mukanya Rasulullah kaget. Man huwa Jibril? Siapa Jibril? Gede dulu kok mukanya bolong. Oh, niku umat ente yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta dalam kitabnya gitu. Ya Allah, jadi Islam mendorong kita agar kaya. Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Kaya dan loman itu. Syekh Abdul Qadir Jilani dari Baghdad pergi ke Mesir, ziarah kubur, datang kubur Imam Syafi'i. Harus kalau aturakan kuburan ke Mesir kan. Udah ziarah, baca tahlil, baca doa. Penduduk kampung Fustat yang ada kubur Imam Syafi'i melarat. Banyak yang gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, dihibahkan kepada penduduk Fustat, dusun Fustat namanya, yang tidak punya rumah. Sampai sekarang nganti saiki rusun 4 lantai ada tulisan di pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya, dermawan, panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Kaya tidak. Roman apa pelit? Ya Allah. Walhasil kita tidak diwarisi harta oleh para leluhur kita. Maksum betul meninggalkan, Kiai Maksum Krapyak betul meninggalkan harta. Tapi kita harus berusaha sejahtera. Paham? Yang terakhir as-salawatus siyasiyah. Ini juga kiai-kiai nggak muat sini. Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Masum tidak mewariskan jabatan. Mereka semua presiden tuh. Mereka aja presiden, bukan. Mereka gubernur, bukan. Tapi sekarang kita harus berusaha merebut siasah watonnya. Apa? Walhasil bupati, sekda, kepala dinas, camat, lurah, RT, RW harus NU. Siap? Tunjuk kalahan, Masya Allah. Pemain gitu loh, jangan penonton. Apa? Pemain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas
wa yakuna rasulu alaikum syahida. Muhammad, saya jadikan kamu dan sahabatmu, umatmu menjadi pemain, syuhada ala nas, syuhudan diniyan, syuhudan thaqafiyan, syuhudan maliyan, syuhudan hadariyan, syuhudan siasian. Ya, ngoten paham nggih? Ayo kita harus menang, percaya diri. Siap? Siap betul? Nah, itu namanya as-sarawatul maliyah. Jadi dua hal atau sia-sia, as-sarawatu sia-sia. Jadi Kiai Mbah Yai itu membuatkan meninggalkan dua ini, tidak mewariskan harta dan tidak mewariskan jabatan politik. Tapi kita harus kaya, harus menang. Apa? Harus menang itu wajib, kalah dosa. Kaya wajib, malah dosa. Pinter wajib, bodoh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedahnya. Orang yang sedikit saya senang, malah saya senang kalau orang sedikit. Orang patah, orang bisa nangis, orang bisa melayu-melayu, malah kalau selama bingung malah. Ya tadi betul nonton bocah melayu-melayu, betul nonton nangis bocah cilik, tenang malah. Walhasil apa yang saya sampaikan bisa disimpulkan ya, bisa ya. Sebenarnya apa Islamnya? Kesimpulannya nih. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Yang namanya agama Islam bukan hanya akidah, rukun iman, syariah, sholat 5 waktu, bukan hanya itu ya, bukan hanya itu. Tapi Islam adalah dinul ilmi was thaqafah, agama yang mendorong kita berpendidikan, berilmu. Dinul adabi wal hadarah, agar mendorong kita agar beradab, maju, sejahtera. Dinul tamaddun wal insaniyah, agama yang mampu mendorong kita membangun masyarakat yang beriman, ibadah, pinter, sugih, menang. Pengen betul jenengan. Nomor satu apa? Beriman, tauhid. Nomor 2, beribadah. Nomor 3, pinter. Nomor 2, kaya. Nomor 5, menang. Kalau 5 ini dilakukan oleh masyarakat, ya Allah, itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bola balik penceramah apa itu? Islam itu bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan rukun iman 6, sifat Allah 20, itu ya pasti. Tapi Islam menghimbau, mendorong, mewajibkan kita semua pintar, thalabul ilmi fardhatun, betul enggak ya? Dan kaya, tadi ayat Quran sudah saya bacakan, dan harus menjadi pemenang. Apa? Masya Allah. Paham nggih? Cekap semanten mawon, mugi wonten manfaatipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qudbi tanfarju bil qurab wa taqadda bil hawaij wa tunal wa husnul khatimah sasqal ghamam wa ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin min kulli ma'lumin lak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna muslimin. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih dinina allati asrata amrina wa aslih ma'aduna ilaiha ma'aduna waj'al hayata zatal fi kulli khair wa ma'ut rahatan lana min kulli syarr. Ya Ghani ya Hamid ya Mudu ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghna bihalal haram wa bi ta'atika al-masad fadhik amman siwak ya wasil maghfirah lakal hamdu ka mustaka wa antal musta'an bika mustawat wa minkal faraj wa alayka tukran wa la hawla wa la quwwata illa bik.
la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa al-sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wal mustad'afin ila man takiluna ila ba'adin tahjamunana am ila 'adin man tumuruna illa yakun ghadabun 'alaina falanubali ghaira anna 'afatika hi awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat adh-dhulumat wa asra 'ala ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk laqad ubba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik rabbana ihtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal min hadhihi dunya akhir kalamina bukan kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada dzalika khasya rabbah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina muhammadin bil ummi wa sallam subhanallahi wal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin al-fatihah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.